Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ismianti Hasan. Di sini saya akan mempresentasikan atau membahas judul yang diberikan kepada saya dari mata kuliah Akuntansi Kelompok Media 2 dengan judul Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan. Baik, saya akan menjelaskan apa itu kebijakan akuntansi. Definisi kebijakan akuntansi adalah prinsip dasar, konvensi, peraturan, dan praktik tertentu yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, di mana kebijakan akuntansi akan mempengaruhi pengakuan, pengukuran, dan penyimpanan atas elemen seperti aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban, dan juga pada laporan keuangan. Di dalam kebijakan akuntansi yang dipilih oleh estimasi yaitu ada 3, di mana pengakuan, pengukuran, dan juga penyajian. Di mana pengakuan tersebut kita diakui itu kapan dan kondisi seperti apa yang harus kita akui. Sedangkan pengukurannya itu berapa banyak yang harus diakui. Sedangkan penyajiannya itu bagaimana disajikan di laporan keuangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan penetapan kebijakan akuntansi. Ada 2 penetapan dalam kebijakan akuntansi. Yang pertama, PSAK spesifik. Ketika suatu PSAK secara spesifik berlaku, kebijakan akuntansi untuk pos tersebut menggunakan PSAK. Di mana yang kedua yaitu tidak ada PSAK yang spesifik, di mana tidak ada SAK yang secara spesifik. Manajemen menggunakan pertimbangannya dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang menghasilkan informasi yang relevan dan andal untuk menyajikan jujur, mencerminkan substansi ekonomi, netral, pertimbangan sehat dan lengkapnya konsep penerapan kebijakan, di mana estimasi memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten untuk transaksi, peristiwa dan kondisi lainnya yang serupa, kecuali PSAK secara spesifik mengatur atau mengizinkan pengelompokan pos-pos dengan kebijakan akuntansi berbeda adalah hal tepat. Di dalam PSAK mengatur atau mengizinkan pengelompokan tersebut, maka kebijakan akuntansi yang tepat dipilih dan diterapkan secara konsisten untuk setiap kelompok. Selanjutnya, perubahan kebijakan akuntansi. Di dalam perubahan kebijakan akuntansi ada estimasi mengubah suatu kebijakan akuntansi hanya jika perubahan tersebut di dalamnya berdasarkan dipersyaratkan oleh suatu PSAK atau menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang andal dan lebih relevan tentang kinerja keuangan atau arus kas entitas. Dan penggunaan perlu membandingkan laporan keuangan dari satu periode ke periode sehingga penerapan kebijakan yang konsisten harus diperlukan. Selanjutnya, jika bukan merupakan perubahan kebijakan akuntansi, ada 2. Yang pertama, penerapan suatu kebijakan akuntansi untuk transaksi, peristiwa atau kondisi lainnya yang berbeda secara substansi daripada yang terjadi sebelumnya. Dan yang kedua yaitu penerapan suatu kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa atau kondisi lainnya yang tidak pernah terjadi sebelumnya atau tidak material. Di dalam penerapan awal penelitian aset suatu PSAK 16, aset tetap atau PSAK 19 yaitu aset tidak berwujud, di mana suatu perubahan dalam kebijakan akuntansi yang berhubungan dengan suatu revaluasi sesuai dengan PSAK 16 atau PSAK 19 bukan sesuai dengan pernyataan ini yang tadi, seperti penerapan suatu kebijakan akuntansi untuk transaksi dan juga penerapan suatu kebijakan akuntansi baru untuk transaksi. Selanjutnya, penerapan kebijakan akuntansi bergantung kepada estimasi mencatat perubahan kebijakan akuntansi akibat dari penerapan awal suatu PSAK sebagaimana yang diatur dalam ketentuan transisi dalam PSAK tertentu. Dan jika tidak ada ketentuan transisi atau perubahan kebijakan dilakukan secara sukarela, maka entitas menerapkan perubahan tersebut secara retrospektif, di mana penerapan retrospektif yaitu suatu perubahan kebijakan akuntansi baru adalah koreksi pengakuan, pengukuran transaksi, peristiwa dan kondisi lain seolah-olah kebijakan tersebut telah diterapkan. Dan selanjutnya yaitu penyajian kembali retrospektif, yaitu koreksi
lalu tidak pernah terjadi. Selanjutnya, pendekatan pelaporan perubahan kebijakan akuntansi, di mana ada 3 entitas melaporkan dampak kumulatif atas perubahan kebijakan pada laporan keuangan tahun berjalan. Entitas ini tidak melakukan perubahan pada laporan keuangan tahun sebelumnya. Yang kedua yaitu entitas melakukan perubahan secara retrospektif, di mana entitas melakukan penyesuaian laporan keuangan tahun sebelumnya dan menunjukkan dampak kumulatif sebagai penyesuaian pada laba di tahun awal berjalan. Yang ketiga yaitu entitas melakukan perubahan secara prospektif, di mana di masa depan entitas tidak dapat melakukan penyesuaian pada neraca awal untuk merefleksikan perubahan kebijakan. Selanjutnya, penerapan retrospektif, di mana ada saldo awal dan juga jumlah komparatif, di mana saldo awal yaitu setiap komponen ekuitas yang terpengaruh untuk periode sajian paling awal, sedangkan jumlah komparatif yaitu diungkapkan untuk setiap periode sajian seolah-olah kebijakan akuntansi baru tersebut sudah diterapkan sebelumnya. Selanjutnya, keterbatasan penyerapan retrospektif, di mana ketika penerapan retrospektif disyaratkan, maka perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif kecuali sepanjang tidak praktis untuk menentukan dampak spesifik periode atau dampak kumulatif periode tersebut. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.